silahkan. Saya tunggu di chat. Jangan lupa nama dan NIM ya. Nama dan NIM-nya. Kimia berbahaya. Apakah hazard itu? Ayo, masih kurang tepat. Hazard. Ayo, saya tunggu yang lain. Tanda darurat. Bukan juga ya. Rizal ini apa? Lampu darurat. Bukan juga. Kalau lampu darurat itu hazard lamp namanya. Nama orang, Bu. Nama orang. Sesuatu yang menyebabkan cedera pada manusia. Situasi bla bla bla. Oke, sudah stop ya. Sudah ada yang benar. Harusnya. Sesuatu yang menyebabkan cedera pada manusia masih kurang tepat. Alam, sumber, situasi, maupun aktivitas yang berpotensi. Oke, benar ya. Alam Yurilianto Tulak. Nomor NIM-nya berapa ini ya? Alam ini ya. Saya catat dulu. Tanggal 25. Plus 5 ya poinnya ya. Alam Yurilianto Tulak plus 5. Oke, jadi benar ya. Sesuatu yang bisa menyebabkan suatu kerugian, bisa karena kecelakaan kerja atau karena penyakit akibat kerja, atau bahasa gampangannya hazard itu sama aja dengan bahaya. Bahaya. Jadi ada yang bilang lampu darurat itu bukan hazard ya, tapi hazard lamp. Tapi kadang orang nyebutnya hazard aja. Sebenarnya lengkapnya hazard lamp. Kalau simbol darurat hazard simbol ya, simbol darurat, simbol bahaya. Tapi kalau hazard aja itu adalah bahaya atau sumber bahaya atau potensi bahaya. Gitu. Nah, apa sih potensi bahaya? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, itu mengenai potensi bahaya. Oke, saya masuk ke materi, silakan disimak ya, karena nanti akan ada kuis lagi terkait materi. Oke, jadi di tempat kerja kita, lingkungan tempat kerja kita kemarin kan saya sudah jelasin ya, lingkungan tempat kerja kita tuh terdiri dari apa aja sih? Ada pekerja, ada mesin, dan ada bahan ya, dimana satu unsur dengan lainnya itu saling berinteraksi dan bisa menimbulkan suatu resiko, baik kecelakaan, penyakit akibat kerja, atau terhadap lingkungan, polusi terhadap lingkungan. Nah, lingkungan tempat kerja kita itu mengandung suatu hazard atau bahaya atau sumber bahaya atau potensi bahaya. Nah, apa saja sih sumber bahaya di tempat kerja kita? Nah, kita bagi menjadi 5. Ada hazard yang berupa fisik, kemudian ada hazard yang berupa kimia, hazard yang berupa biologi, hazard yang berupa ergonomi, dan hazard yang berupa psikososial. Jadi lingkungan kerja kita itu kalau kita bagi jadi 5 ya sumber bahayanya itu. Oke, sekarang siap-siap lagi. Saya pengen kasih contoh deh yang fisik. Kalau lingkungan kerja yang mengandung hazard fisik itu apa contohnya? Hazard fisik itu apa? Hazardnya apa yang fisik? Masuk ke faktor fisik. Ayo, satu aja. Satu aja ya. Poinnya plus 3 karena nyebutinnya satu aja. Fisik, hazard fisik, cacat. Hazard ya, potensi bahaya. Oke, bener. Bener-bener ini vibrasi tadi siapa nih tadi? Hendra Yohanes. Jangan lupa tulis namanya dulu ya. Tulis namanya sama NIM-nya. Plus 3. Hendra Yohanes. Oke, ruangan yang terlalu panas, bener.
terpapar zat kimia itu nanti masuk ke faktor kimia. Bising, benar. Oke. Jadi saya bahas satu-satu tentang fisik dulu ya. Jadi fisik itu ada kebisingan, bisa getaran, radiasi, suhu, pencahayaan, dan tekanan. Atau listrik juga masuk ke faktor bahaya fisik atau hazard fisik. Nah, kebisingan, contohnya apa? Kebisingan, tempat kerja yang mengandung bahaya kebisingan. Misalnya kalau kita bekerja di jalan raya atau polisi, misalnya itu kan bisa terpapar kebisingan. Kalau getaran, misalnya kita di mana ya? Kita operator traktor gitu atau operator alat berat yang lainnya. Operator bis atau operator kereta api itu kan getaran. Nah, itu contoh lingkungan kerja yang fisik tadi ya. Radiasi jelas ya kalau kita kerja di listrik misalnya. Terus suhu dan pencahayaan juga apa contohnya nih suhu nih. Misalnya kita bekerja di tempat yang terlalu dingin atau yang terlalu panas. Nah, itu bahayanya bahaya fisik. Pencahayaan, misal kita kerja di tempat yang terlalu terang atau di tempat yang terlalu gelap. Nah, itu faktor pencahayaan. Lalu yang terakhir tekanan ini tekanan udara ya. Tekanan udara. Jadi contohnya apa nih? Kalau kita bekerja di kapal selam itu kan tekanan udaranya. Kalau di dalam laut apa? Tekanan udaranya tinggi atau rendah? Tinggi ya. Oke, pokoknya tekanan udaranya tidak normal ya kalau di dalam laut apa atau di dataran yang terlalu tinggi gitu. Oke. Sekarang nanti saya bahas satu-satu deh tentang faktor bahaya ini. Lalu yang kedua adalah faktor bahaya kimia. Tadi ada yang menyebut bahan kimia berbahaya. Tadi kan saya tanya hazard, ada yang jawab bahan kimia berbahaya. Benar, tapi itu salah satu contoh dari hazard. Bukan pengertian hazard. Jadi hazard itu nggak cuma kimia, tapi juga bisa fisik, biologi, kimia, ergonomi, dan psikososial. Nah, yang kimia sendiri itu contohnya debu partikel kimia ya kalau kita lihat. Kemudian uap, mist, embun, kemudian cair, bahan kimia cair. Kayak kita kerja di lab kimia itu kan banyak bahan-bahan kimia yang bentuknya cair ya. Lalu gas, misalnya kita kerja di LPG, nah itu kan gas. Atau LNG itu juga berasal dari bahan kimia yang berupa gas. Oke, kemudian yang biologi. Nah, biologi ya jelas yang berhubungan dengan makhluk hidup. Misalnya binatang buas, kalau kalian kerja di pertambangan itu kan di tengah hutan, faktor bahaya biologinya bisa binatang buas, atau misalnya kerja di kebun binatang, nah itu ada faktor bahaya biologi berupa binatang buas. Lalu fungi itu jamur ya, misalnya pekerjaan-pekerjaan di pertanian. Kalau petani itu kan bisa terinfeksi jamur. Sama bakteri juga tumbuhan nih, misalnya kita kerja di ladang di perkebunan, ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa menimbulkan gatal-gatal ke kulit. Nah, itu juga salah satu faktor bahaya biologi. Virus jelas ya, kalau di rumah sakit atau kerja di tempat yang banyak orang sakitnya kita bisa kena virus. Nah, itu faktor biologi. Serangga juga, semua pekerjaan yang dia ditimbulkan oleh makhluk hidup lainnya itu merupakan masuk ke faktor biologi. Jadi hazard yang berupa faktor biologi. Oke, selanjutnya ergonomi. Jadi ergonomi itu contohnya hazard ergonomi itu apa? Misalnya sikap tubuh. Kalian kerjanya terlalu bungkuk, sering bungkuk misalnya. Atau sering menunduk terus sikap tubuhnya. Atau gerakannya berulang. Ini ya, gerakan berulang.
Itu termasuk dari faktor ergonomi. Kenapa kok bisa menimbulkan resiko? Ya kalau kalian menunduk terus kan sakit ya lehernya atau punggungnya, atau kalau misalnya gerakannya berulang itu terus, pergelangan tangannya bisa capek, tekan, kemudian pinggangnya kalau misalnya kita gerakannya bolak-balik ke kanan ke kiri itu juga bisa menimbulkan sakit pinggang. Kemudian jam kerja dan istirahat, misalnya jam kerjanya kalian 24 jam gitu, nggak sesuai dengan peraturan ya kan, peraturannya 8 jam kerja istirahat, 8 jam kerja, 8 jam selama 5 hari, atau 7 jam selama 6 hari. Tuh, dimana istirahatnya setiap bekerja 4 jam, itu istirahat minimal 30 menit atau setengah jam. Nah, ini aturan standarnya ya. Oke, itu ergonomi. Jadi ergonomi itu yang faktor manusia, dari manusia sendiri yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan pada saat bekerja sehingga bisa menimbulkan dampak ke kecelakaan kerja maupun ke penyakit akibat kerja. Ini contoh aja ya, sikap tubuh, gerakan, ada lagi yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir faktor psikososial. Psikososial berarti kan ke psikis ya. Faktor psikis, mentalnya, dan sosial, jadi hubungan dengan antar manusia. Contohnya apa? Misalnya tekanan pekerjaan, kalian dikasih bos pekerjaan, tapi terlalu berat, tidak sesuai dengan kemampuan kalian, atau misalnya deadline-nya terlalu mepet. Nah, itu tekanan pekerjaan. Atau monotoni pekerjaan, misalnya kerjanya itu terus nggak ada rotasi kerja. Nah, itu akan berpengaruh pada psikososial kalian, psikososial si pekerja. Oke, selanjutnya itu tentang faktor bahaya ya, faktor bahaya di lingkungan kerja atau hazard di lingkungan kerja atau sumber bahaya. Hazard itu ada 5. Kalian harus tahu ya ini ya, hazard. Hazard itu apa? Ya ini semua contohnya. Dan banyak yang lainnya lagi. Intinya hazard itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya. Jadi bisa menimbulkan suatu kerugian. Oke. Kemudian ini yang penting kalian tahu, tolong jangan disambi dengan kegiatan yang lain ya. Oke, ini nilai ambang batas. Apa sih nilai ambang batas? Jadi kalian harus tahu ya, NAB atau nilai ambang batas itu adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam bekerja. Jadi intinya nilai ambang batas ini batas aman kita pada saat bekerja, sehingga tidak menimbulkan risiko pada si pekerjanya. Misalnya gimana? Misalnya kita bekerja di kebisingan. Nah, batas amannya berapa sih kebisingan? Nah, itu yang disebut dengan nilai ambang batas. Tuh. Oke. Selanjutnya, nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang ini ya, tentang apa tadi, bahaya, sumber bahaya, potensi bahaya. Nah, bahaya itu bisa dikendalikan. Misalnya kita bekerja di kebisingan atau bekerja di tempat yang banyak getarannya, itu semua bisa dikendalikan. Caranya gimana? Caranya ada 5, ada 5 cara. Yang pertama dengan metode eliminasi, kemudian yang kedua pakai substitusi, ketiga rekayasa engineering, keempat pengendalian administratif, dan kelima APD atau PPE atau alat pelindung diri. Nah, kenapa bentuknya segitiga? Kenapa bentuknya segitiga ke bawah? Itu karena semakin ke bawah itu semakin sedikit faktor resiko dari sumber bahaya yang bisa dikendalikan gitu. Nanti saya kasih contohnya ya. Jadi ini nggak main-main simbolnya, kenapa
saya kasih segitiga ke bawah ya memang ada filosofinya seperti itu. Semakin ke bawah itu semakin sedikit sumber bahaya yang bisa dikendalikan. Resiko dari sumber bahayanya ya. Oke, saya bahas dulu yang pertama. Yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah eliminasi. Nih. Nah, kalian tahu sendiri ya, eliminasi itu apa sih? Menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah sumber bahayanya. Sumber bahayanya. Misal, kalian bekerja di mana tadi? Di jalan raya yang bising. Jalan raya yang bising misalnya. Sumber bahayanya apa? Sumber bahayanya kebisingan. Kebisingan tinggi. Nah, kalau metode eliminasi, yang dihilangkan apa? Yang dihilangkan adalah ya pekerjaan kalian itu. Kalian hilangkan pekerjaannya. Berarti nggak kerja di jalan raya tadi. Nah, itu salah satu contoh dari eliminasi. Jadi menghilangkan faktor yang menyebabkan terjadinya bahaya tadi. Sumber bahaya tadi. Kan kita nggak mungkin menghilangkan jalan rayanya, nggak mungkin kan? Atau namanya apa mobilnya dihilangkan gitu kan nggak mungkin ya. Berarti kemungkinannya yaitu pekerjaannya kita yang kita hilangkan. Artinya kita nggak kerja di tempat itu. Nah, itu contoh dari eliminasi. Kemudian yang kedua, ini ada hierarkinya ya. Jadi kalau eliminasi nggak bisa nggak pakai eliminasi? Bisa nggak kita hilangkan pekerjaan kita? Oh, kalau nggak bisa kita turun ke substitusi. Substitusi itu apa? Mengganti. Gitu, mengganti. Apa yang diganti? Ya sesuatu yang menyebabkan bahaya tadi. Contohnya apa? Misalnya ada pekerja kontraktor. Kontraktor dia menggunakan bahan serbuk. Bahan serbuk kan otomatis bisa menimbulkan terhirup ya. Kalau terhirup itu bisa menimbulkan bahaya pernafasan. Kalau pakai metode eliminasi berarti ya saya nggak mau jadi kontraktor untuk menghindari terhirupnya bahan tersebut, atau bahan serbuknya yang saya hilangkan, nggak pakai material itu, dihilangkan aja, nggak pakai bahan ini. Nah, itu eliminasi. Kalau substitusi itu diganti. Tadi sumber bahayanya kan bahan serbuk ini. Nah, ini diganti dengan bahan lain yang tidak menimbulkan bahaya pernafasan. Misalnya pakai bahan pasta, misalnya yang bentuknya pasta. Jadi kan nggak menimbulkan debu ya. Nah, itu contoh dari substitusi. Nah, kalau misalnya substitusi nggak bisa, gimana caranya? Kita pakai rekayasa engineering. Jadi kita mesin atau alatnya itu kita rekayasa sedemikian rupa sehingga menjadi lebih aman. Nah, itu rekayasa engineering. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita menggunakan mesin yang ramah lingkungan sehingga bahan serbuknya ini tidak kemana-mana. Nah, itu rekayasa engineering. Atau misalnya kalau kebisingan, alatnya itu kita kasih peredam kebisingan atau peredam getaran. Nah, itu salah satu contoh dari rekayasa engineering. Jadi mesinnya atau alatnya ya yang direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya. Itu rekayasa engineering. Lalu yang keempat, pengendalian administratif. Nah, pengendalian administratif ini yang bersifat administrasi. Jadi apanya yang dikendalikan? Orangnya. Jadi atau manajemennya. Orang atau manajemennya. Misalnya seperti apa? Misalnya pengadaan training, pelatihan sebelum bekerja, kemudian ada safety talk sebelum mau mulai kerja, kemudian ada pengaturan jam kerja, misalnya dia kerja di tempat yang bising, kebisingan tinggi di jalan raya tadi. Gimana biar dia tidak
tidak terpapar efek dari kebisingan tinggi. Oh, jam kerjanya dikurangi, misalnya gitu. Nah, itu salah satu contoh dari pengendalian eh, administratif. Jadi berupa administratif ya, atau ke manajerialnya, manajemennya. Terakhir adalah APD. Nah, ya APD ini kan alat pelindung diri, jadi dia hanya melindungi si karyawannya aja. Contohnya apa? Kalau bekerja di tempat kebisingan, dia pakai earplug atau earmuff misalnya. Atau kalau aktor tadi dia pakai masker atau respirator dan lain-lain. Intinya pakai APD. Nah, kenapa tadi saya bilang semakin ke bawah itu semakin sedikit yang bisa dilindungi resikonya? Jelas ya, karena kalau misalnya eliminasi dihilangkan ya benar-benar dihilangkan faktor bahayanya, serbuknya dihilangkan, itu pekerjaannya dihilangkan ya benar-benar aman. Kalau diganti aman tapi masih ada sedikit faktor resiko yang disebabkan oleh alat yang bahan yang baru itu tadi. Rekayasa engineering juga mungkin bisa memberikan sedikit resiko ya, berkurang lagi ada risiko lagi, administratif juga masih ada resikonya, dan terakhir APD ini hanya sedikit, paling sedikit resiko yang bisa dikendalikan oleh APD karena dia hanya melindungi si pekerja yang memakai APD itu aja. Beda sama eliminasi, kalau eliminasi ya hilang semuanya, tapi kalau APD hanya orang itu aja yang terlindungi. Gitu. Oke, ini metode pengendalian bahaya. Nah, ini lengkapnya nanti bisa dibaca di sini ya. Kalau tadi lupa pengertiannya bisa dibaca di sini. Oh ya, substitusi tadi nggak cuma bahannya yang diganti, prosesnya juga bisa. Misalnya prosesnya ya harusnya seperti ini diganti dengan cara yang lain supaya lebih aman. Atau caranya, atau alatnya yang diganti yang awalnya berbahaya menjadi tidak berbahaya. Nah, itu masuk ke substitusi. Nah, ini kalau pengendalian teknis, nama lain dari rekayasa engineering, itu memisahkan bahaya dengan pekerja tadi. Caranya memodifikasi mesin atau sumber bahaya. Jadi mesinnya yang dimodifikasi sedemikian rupa. Kemudian administratif, tadi ya pengendalian dari manusianya yang melakukan pekerjaan. Lalu APD, tadi ada macam-macam APD, alat pelindung diri. APD itu apa aja? Mulai dari kepala sampai dengan kaki ada ya. Ada helm, ada kacamata, kemudian masker untuk pernafasan, ada pelindung wajah, pelindung telinga, pelindung tangan, pelindung kaki, ya sepatu safety, kemudian ada yang full body hazmat, contohnya itu kalau kita sekarang sering lihat ya, itu salah satu APD. Nanti kita bahas detail di pertemuan yang lain. Oke, itu tentang APD. Nah, ini jadi ada prinsip yang disebut dengan crocodile prinsip. Ini bagaimana cara langkah-langkah untuk mengendalikan suatu bahaya. Jadi kita mulai dari mengidentifikasi resikonya. Jadi misalnya kalau kita misalnya orang ini mau pelihara buaya nih. Nah, sebelum pelihara buaya kita identifikasi dulu resikonya apa sih kalau kita pelihara buaya, misalnya dimakan atau digigit, nanti tangan kita luka atau bisa sampai amputasi atau bisa sampai hilang anggota tubuh kita gitu ya, atau bisa pengaruh ke keluarga kita. Nah, itu yang disebut dengan mengidentifikasi risiko dari bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya kan si buaya ini. Jadi buaya ini adalah hazardnya, potensi bahayanya. Masuk ke faktor biologi ya, binatang buas. Kemudian risikonya apa? Risiko ya berarti sesuatu yang ditimbulkan dari bahaya tadi. Bahaya tadi misalnya kalau ini buaya, kalau terjadi sesuatu risikonya apa ya? Risikonya tangan kita bisa tadi terluka dan lain-lain. Nah, itu risikonya. Nah, kemudian kalau sudah tahu risikonya, dievaluasi risikonya tadi.
Nanti ada pembahasan tersendiri ya terkait risikonya tadi. Oh, risikonya tadi eh, apa tergigit. Kenapa kok bisa tergigit? Kenapa bisa luka tangannya? Oh, ternyata giginya tajam. Terus apalagi kenapa? Oh, ternyata buayanya galak. Buayanya nggak tahu kalau tidak bisa membedakan yang mana si pemelihara yang atau bahan makanan. Nah, itu dievaluasi sih tadi. Kemudian kalau sudah, nah ini tadi ya masuk ke pengendalian resiko. Kalau sudah tahu resikonya apa dan sudah mengevaluasi, kita kendalikan risikonya. Nah, yang pertama misalnya mengeliminasi risiko. Ya berarti kita hilangkan nih sumber bahayanya. Si buayanya ini kita bunuh, misalnya itu kita mengeliminasi risiko namanya. Tahapan eliminasi. Lalu yang kedua ini substitusi berarti mengganti ya. Nah, berarti kita ganti buayanya, kita pelihara dengan yang tidak berbahaya. Misalnya kita pelihara kucing aja, itu mengganti namanya, substitusi. Lalu yang ketiga, nah ini yang disebut dengan tahapan yang engineering tadi, rekayasa engineering atau pengendalian teknis. Jadi kita modifikasi sumber bahayanya tadi. Misalnya kita kasih pengaman, kita masukkan ke dalam sangkar ini ya, sangkar. Lalu yang ini terakhir, ada satu lagi kalau pengendalian administratif apa contohnya? Contohnya misalnya apa ya? Mengadakan training, misalnya training bagaimana cara menjinakkan buaya. Nah, itu kan salah satu pengendalian administratif. Lalu yang terakhir PPE. Nah, ini kita pakai alat pelindung diri. Tapi tetap ya, tetap berbahaya buayanya ini bagi orang yang lain walaupun dia sudah pakai alat pelindung diri. Nah, terakhir, kalau misalnya 5 pengendalian resiko tadi tidak terpenuhi gimana? Nggak bisa semua dilakukan untuk mengendalikan resiko. Ya, langkah terakhir, ini ya, get out of there. Jadi, ya udah pergi aja dari sana. Kabur atau lari aja dari sana. Kalau semuanya tidak bisa, jika if nothing works, jadi nggak bekerja sama sekali langkah-langkah pengendalian yang tadi kita sudah lakukan tadi. Kan ada ya di Undang-Undang tahun 1970 kemarin dikatakan kalau misalnya kita bekerja di tempat bahaya dan tidak disediakan alat pelindung diri atau usaha-usaha lain untuk mengendalikan bahaya tersebut, kita berhak menolak untuk ditempatkan di tempat kerja itu. Oke, gitu ya. Ini tentang pengendalian apa tadi? Pengendalian bahaya. Gitu. Itu di dalam K3 seperti itu pengendalian bahayanya. Oke, silakan istirahat dulu yang mau minum. Saya kasih waktu 5 menit ya. Kita break sebentar 5 menit. Nanti saya lanjut lagi setelah 5 menit. Silakan yang mau istirahat. Oh ya, K3 ya, K3. K3 saya sudah sampaikan di sini apa di kelas lain saya lupa karena berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu ada suatu apa langkah atau cara atau prosedur kalau misalnya kita setelah melihat layar laptop atau layar HP ya selama 20 menit itu kita usahakan mata kita melihat ke tempat lain sejauh 20 feet selama 20 detik. Jadi dipraktekkan ya setiap 20 menit setelah lihat layar laptop ini atau layar HP, silahkan melihat sesuatu di kejauhan sana yang jauhnya 20 feet. 20 feet itu sekitar berapa nih? 6 meter ya? 20 feet, lalu 5 apa 6 meter ini 20 feet selama 20 detik. Nah, itu salah satu norma atau salah satu K3 yang bisa kita terapkan pada saat kuliah online ini. Oke, saya istirahat sebentar 5 menit, nanti saya lanjut lagi sambil saya mau ngabsen yang ada di Zoom ya.
Saya mau screenshot dulu yang hadir. Silakan mau diaktifkan kameranya. Sambil kalau mau ada yang mau makan silakan. Oke, saya kembali eh, sudah beristirahat semua ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Saya masuk ke faktor yang fisik dulu. Ini cukup panjang ya bahasannya. Jadi ya silakan disimak. Oke, yang pertama adalah faktor kebisingan. Jadi kebisingan itu apa? Jadi kebisingan itu kebisingan adalah bukan cuma bunyi biasa ya kebisingan, tapi atau suara bunyi yang tinggi gitu bukan. Jadi kebisingan itu bunyi yang tidak dikehendaki. Jadi poinnya dia tidak dikehendaki dan mengganggu atau membahayakan kesehatan fisik atau mental. Kalau misalnya bunyi keras tapi dikehendaki itu bukan kebisingan ya. Misalnya kalian di konser musik gitu. Itu kan dikehendaki. Pingin ya suaranya keras. Mengganggu nggak? Nggak mengganggu kalau buat kalian yang memang hadir di situ. Membahayakan nggak? Ya bisa membahayakan sebenarnya. Nah, tapi definisi kebisingan itu sendiri itu tadi ya, terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan fisik dan mental. Gitu. Nah, apa bahaya dari kebisingan? Kesehatan fisiknya apa? Kesehatan fisiknya misalnya mengalami gangguan pendengaran. Gangguan pendengarannya apa? Misalnya apa nih gangguan pendengaran?
Misalnya, penurunan kemampuan mendengar gitu, yang awalnya bisa suara dengan intensitas segini bisa dengar, tapi karena dia sering terpapar kebisingan hanya bisa yang suaranya yang tadi nggak bisa dengar lagi atau terdengar nggak jelas gitu. Kemudian tuli itu juga termasuk ya gangguan dari kesehatan fisik. Kesehatan mental apa? Nah, ini penelitian ya, kalau misalnya kita terpapar kebisingan terus-menerus, itu bisa mengakibatkan gangguan emosi, stres, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penelitian tekanan darahnya, tensinya bisa naik, denyut jantungnya juga naik. Nah, itu berpengaruh ke kesehatan fisik kalau kita terpapar kebisingan. Nah, kebisingan itu intensitasnya, satuannya itu kita ukur dalam satuan desibel. Mungkin kalian sudah pernah dulu waktu praktikum ya, mengukur kebisingan. Alat ukurnya namanya apa? Sound level meter, desibel ya satuannya. Jadi suara itu yang bisa kita dengar, yang aman, yang bisa kita dengar lah, dan aman sedikit, lumayan aman, itu 0 sampai 120. Dalam artian ada level-level tertentu di mana suara itu hanya boleh sekian menit. Jadi nggak boleh terus-terusan atau sekian jam, nggak boleh terus-terusan. Dalam rentang besaran 0 sampai 120. Jadi dari sangat tenang sampai dengan bisa menyebabkan tuli. Nah, kalau 120 itu seperti apa sih? Ya seperti suara halilintar yang keras atau suara meriam. Bom itu kan keras ya, mungkin belum pernah dengar semua yang meriam, tapi kalau halilintar yang sangat keras sekali, uh, kalau kita di lantai atas ya, di atas rumahnya terbuka, pas ada halilintar yang sangat keras sekali, nah itu sekitar 120 desibel. Kemudian kalau 0 kayak gimana? 0 itu kayak suara daun, misalnya kayak daun ditiup angin itu kan kalian masih bisa dengar suaranya ya, daun berbisik gitu, suara daun. Kemudian kalau kita bisik-bisik, nah seperti itu 0 sampai 20 desibel. Itu masih bisa didengar. Kalau di atas 120 gimana? Nggak boleh ya, nggak boleh sama sekali kita mendengar suara 120 walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Karena langsung rusak alat pendengarannya. Ini kalau misalnya di jalan raya itu sekitar berapa ya? Sekitar 70-an ya, 60 sampai 80 desibel, tapi kalau misalnya jalan rayanya rame itu sekitar 80 sampai 100. Suara fluid tukang parkir misalnya itu kalau kalian dengerin langsung itu sekitar 80 sampai 100 desibel. Nah, itu tentang kebisingan. Oke, ini yang tadi saya bilang, pengukuran kebisingan itu bisa pakai sound level meter ya, atau namanya yang lain sound meter atau noise noise level meter atau noise dosimeter, itu sama aja ya. Noise itu kebisingan. Nah, nama alat ukurnya seperti ini, ada yang kayak gini bentuknya. Jadi sumber bisingnya ya tinggal diarahkan ke mikrofonnya ini aja. Nanti keluar di sini berapa. Nah, ini untuk kalibratornya ini lengkapnya dalam satu tas itu seperti ini isinya. Tuh. Kalau misalnya kalian mau mengukur kebisingan di rumah kalian ya tinggal diarahkan aja pas di dalam rumah diukur. Nah, itu berapa kebisingannya. Oke, ini tadi seperti tadi saya bilang, dampak kebisingan bisa fisik dan psikis atau mental ya. Jadi fisiknya bisa ke tensinya naik, nadi jantungnya naik, kemudian gangguan sensorik, pusing, mual, lalu pendengaran terganggu.
Nah, itu bisa menetap atau sementara. Kemudian kalau psikis bisa tadi ya bisa stres, emosi, konsentrasinya juga terganggu, kenyamanan, komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Kalau bising kan kita agak susah ya untuk berkomunikasi dan juga gangguan tidur. Misalnya kalau orang yang eh, tinggal di dekat bandara itu biasanya mengalami sedikit gangguan tidur atau di samping rel kereta api itu gangguan tidurnya lumayan ya. Oke, nah ini yang penting, ini sangat penting kalian tahu sebagai mahasiswa yang sudah ambil mata kuliah K3. Jadi ada standar intensitas kebisingan yang boleh didengar oleh pekerja atau namanya nilai ambang batas. Tadi kan saya ada jelasin nilai ambang batas ya. Standarnya kan kalau menurut perundang-undangan K3 itu kan bekerjanya 8 jam ya. Nah, 8 jam itu kebisingan yang diperbolehkan itu paling tinggi 85 desibel. Gitu. Atau kalau dari OSHA-nya, OSHA ini Occupational Safety and Health Association atau lembaga K3-nya internasional ya. Kalau dari internasional dia mensyaratkannya 90 desibel untuk bekerja 8 jam. Tapi kalau di Indonesia itu 85 desibel. Kemudian setiap dia kenaikan 3 desibel, naik 3 desibel, setiap naik 3 desibel, maka jumlah jam kerja atau dia boleh bekerjanya itu dibagi 2. Jadi dari 8, jadi patokannya nih ya, 8 jam, 85 desibel. Gimana kalau misalnya dia bekerja 88 jam, ya dari 8 jam ini dibagi 2, 4 jam. Gimana kalau dia bekerja 91 jam, ya dibagi 2 terus. 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 bagi 2, dan selanjutnya. Gitu, dan seterusnya ya. Nah, ini nilai ambang batas kebisingan. Oke, saya lanjut. Nah, pengendalian kebisingan. Oke, sebentar, saya ambil cas laptop saya dulu nih. Laptop saya lewat. Oke, jadi ini ya, pengendalian kebisingan. Ada, kalau eliminasi jelas ya, dihilangkan sumber kebisingannya, substitusi diganti, yang menyebabkan kebisingan itu. Nah, kalau cara teknisnya, misalnya ini dikasih absorpsi, damping, atau dikasih perisai, atau diperpanjang jaraknya. Terus cara administratif, secara periodik, jadi pekerjanya diperiksa pendengarannya, lalu tadi misalnya direduksi waktu pemaparannya, dilihat pemaparannya itu berapa desibel, kemudian kita sesuaikan dengan tabel yang NAB tadi. Jadi direduksi, dikurangi. Kemudian training ya, training pemakaian dan pemeliharaan APD. APD-nya apa contohnya? Contohnya pakai earmuff dan earplug. Ini contoh pengendalian kebisingan. Oke, selanjutnya getaran, getaran ya. Kita lihat di sini. Jadi getaran itu bisa kita dapati di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita naik kendaraan, naik mobil, naik kereta, naik kapal, kan terombang-ambing ya, itu getaran di gelombang itu di air laut. Atau kita menggunakan alat atau pakai mesin yang bisa menimbulkan getaran, itu salah satu contoh getaran. Jadi ini perlu kalian tahu, jenis-jenis getaran itu ada 2, getaran ke seluruh tubuh atau WBV atau whole body vibration. Jadi maksudnya apa? Jadi getaran
yang menjalar ke seluruh tubuh. Misalnya ini ya, kalau kita naik kendaraan itu kan getarannya nggak cuma pada segmen tubuh tertentu, tapi pada seluruh tubuh. Nah, itu yang disebut dengan WBV atau whole body vibration. Kemudian ada juga getaran mekanis tangan lengan atau hand arm vibration atau HAV. Jadi getarannya hanya di lengan aja, lengan atau tangan. Misalnya kalau kita pakai alat bor gitu kan, itu kan cuma di tangan aja getarannya. Nah, ini efeknya juga ada ya, pasti semua semua sumber bahaya, semua hazard itu punya efek. Bisa efek ke kesehatan, misalnya ini spinal column disease. Ini apa ini penyakit pada tulang belakang. Kemudian bisa ke digestifnya, penyakit pencernaan. Bisa juga ke kardiovaskular. Kardiovaskular itu jantung ya, jantung dan pembuluh darah. Lalu bisa berpengaruh ke performance. Misalnya apa? Kalau ada getaran ke efeknya misalnya ada permasalahan pada saat mengumpulkan informasi itu ada sedikit gangguan, kemudian memproses informasi juga ada gangguan, lalu bisa meningkatkan keresahan dan fatigue atau kelelahan. Itu efek pada performance. Kemudian comfort atau kenyamanan apa? Misalnya, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, ketidaksenangan. Nah, itu contoh kalau kita terpapar getaran. Lalu yang terakhir motion sickness. Motion sickness ini bahasa ilmiahnya ya dari mabuk. Kalau kita naik kendaraan terombang-ambing misalnya, itu kita bisa terkena motion sickness atau mabuk. Nah, ini efek dari WBV ya, yang whole body, yang keseluruhan. Sedangkan kalau yang tangan aja, nah yang tangan aja itu ya pengaruhnya ke tangan, misalnya bisa menyebabkan ke muscle weakness, sakit pada otot, kemudian ototnya lelah pada lengan dan bahu dan tangan, kemudian bisa juga ke ini pusing, sakit kepala, depresi. Nah, itu juga bisa ya kalau kita selalu terpapar getaran di tangan. Kemudian ada juga Reynolds syndrome. Jadi Reynolds syndrome itu seperti ini nih, jarinya putih-putih. Itu atau biru-biru kayak gini, kayak mati rasa. Dan yang terakhir ada CTS atau carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu kayak kesemutan. Nah, bahasa ilmiah dari kesemutan, carpal tunnel syndrome. Jadi seperti ini. Nah, itu efek dari getaran yang HAV, hand and arm vibration. Nah, ini semua faktor bahaya itu punya NAB ya, nilai ambang batasnya. Jadi dilihat di sini kalau misalnya kita bekerja 8 jam, berarti apa namanya, besar getarannya itu maksimal 4 meter per second kuadrat, atau pakai satuan gravitasi itu 0,4. Nah, ini tergantung alat ukurnya ya. Jadi standarnya adalah 4 meter per detik kuadrat. Kalau misalnya 4 jam berapa? Berarti 2 sampai 4 jam ini 6. Kalau kita bekerja di getaran yang 12 meter per second kuadrat, besarannya gimana? Ya berarti kita hanya boleh bekerja selama kurang dari 1 jam. Nah, ini nilai ambang batas. Nah, ini tadi alat ukur getaran namanya vibration meter. Jadi bentuknya kayak gini ya, kayak sound level meter tadi. Jadi ini sensornya. Sensornya ini tinggal diletakkan aja di tempat yang mau kita ukur getarannya berapa. Ini. Nanti keluar di sini satuannya berapa meter per second kuadrat. Itu namanya vibration meter.
Saya nggak tahu kalian sudah pernah pegang atau belum waktu praktikum fisika. Nah, ini yang WBV bentuknya kayak gini, kayak cakram, disimpan di tempat di kursi atau di belakang atau di bawah sini ya, di bawah kaki untuk mengetahui WBV-nya berapa. Kalau yang HAV, hand and arm, itu diletakkan di sini. Ada sensornya ya, sensornya taruh di sini. Gitu. Oke, pengendaliannya gimana? Ya, sama aja ya. Kalau teknis berarti kan alatnya dimodif, misalnya pakai peralatan kerja yang intensitasnya rendah dengan ditambah peredam atau dirawat dengan pelumas. Kemudian alatnya diatur sedemikian rupa di meja yang stabil dan kuat. Kemudian administratif ya, yang bersifat administratif, misalnya mengatur waktu kerja sesuai dengan NAB yang berlaku tadi. Kemudian eh, tentang kesehatan ya, pengadaan fasilitas kesehatan dan pemeriksaan berkala. APD-nya ya bisa menggunakan sarung tangan. Ini vibrasi. Oke. Sebentar, saya lihat slide saya ada berapa ini. Oh, ada masih banyak ya. Ini 2 pertemuan ya. Mungkin nanti sampai ya sampai bahan berbahaya mungkin. Oke, selanjutnya pencahayaan. Nah, pencahayaan ya. Kita sampai jam berapa ya ini ya? 100 menit ya? 1,5 jam ya, kurang lebih 1,5 jam, baru 1 jam saya ngomong di sini. Oke, semoga masih sabar aja. Oke, selanjutnya pencahayaan di tempat kerja. Pencahayaan ya, tahu ya kalau kita bekerja kan ada cahaya bisa dari lampu atau dari cahaya alami, dari jendela, dari matahari ya, atau dari bulan ya kalau malam-malam. Nah, jadi pencahayaan itu kenapa masuk ke faktor bahaya? Karena kalau pencahayaannya kurang, itu kita bisa sakit mata atau menyebabkan kelelahan, produksinya menurun, kemudian kewaspadaannya juga menurun, kesalahannya juga mungkin meningkat. Tapi kalau misalnya terlalu berlebih pencahayaannya itu bisa silau. Misalnya kalian bekerja dengan laptop, tapi di belakang kalian itu jendela yang terbuka. Nah, itu kan nggak kelihatan laptopnya, malah silau ya, atau glare namanya, glare. Kemudian kalau pencahayaan cukup gimana? Yaitu yang bagus, bisa teliti, bisa cepat, bisa membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Nah, yang cukup itu seperti apa? Yang cukup itu, nah inilah yang disebut dengan nilai ambang batas dari pencahayaan. Jadi tergantung dari pekerjaannya. Pekerjaan yang terinci sampai dengan yang kasar dan tidak terus-menerus. Misalnya kalian kerjanya yang benerin arloji itu loh, jam tangan itu kan harus ada pencahayaan, itu masuk ke pekerjaan yang terinci. Nah, itu kurang lebih 3000 lux. 3000 lux yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kerja di gudang itu berapa? Kan di gudang cuma nyimpen-nyimpen aja ya. Nah, itu minimalnya 100 lux. Kira-kira 100 lux untuk tingkat pencahayaannya. Nah, ini yang lebih detail lagi, misalnya di mana? Di sekolah, di kampus. Nah, ruang kelas itu baiknya berapa nilainya? Ya, ini 500 sampai 250. Nah, itu ya yang disebut dengan nilai ambang batas dari pencahayaan. Nah, ini sumber pencahayaan ada dari natural, dari alam, dan juga dari artificial atau buatan atau elektrik. Ini ada banyak lampunya, mungkin kalian yang lebih tahu ya.
Kalian lebih tahu nih incandescent lamps, tubular fluorescent lamps, mercury vapor lamps, dan lain sebagainya. Ini contoh aja. Yang natural itu bisa dari sunlight, ini bukan obat cuci piring itu ya. Sunlight itu cahaya matahari. Skylight berarti cahaya dari langit, dan moonlight berarti cahaya dari bulan. Ini natural source. Tuh, jadi masing-masing lampu ini dia punya penggunaan masing-masing. Misalnya yang mercury vapor ini bagusnya di mana? Bagusnya misalnya di jalan raya karena dia tahan lama gitu ya. Kemudian pencahayaannya juga lebih luas. Kalau yang incandescent itu yang ya lampu pijar. Kalau dia kelemahannya mudah cepet putus ya, itu lampu pijarnya itu. Apanya namanya, kawatnya itu. Tapi dia bagus untuk pencahayaan di dalam ruangan. Kemudian tubular ini yang TL ya, lampu TL kalau nggak salah ini. Yang kayak di kelas-kelas itu lebih murah, lebih baik juga. Oke. Nah, ini alat ukurnya namanya lux meter. Satuannya ada kandela, ada lumen, ada lux. Biasanya dipakai lux, makanya namanya lux meter. Jadi, kenapa sih harus diukur-ukur sih pencahayaan itu? Yaitu tadi untuk melihat apakah pencahayaannya itu sudah cukup atau belum untuk pekerjaan kita. Sesuai enggak gitu. Kalau enggak sesuai berarti tidak memenuhi norma K3. Tapi kalau eh, sesuai berarti sudah memenuhi norma K3. Nah, ini ya. Jadi, gimana sih cara ngukur penerangan? Jadi, pengukuran penerangan itu tergantung mau mengukur penerangan umum atau penerangan lokal. Penerangan umum itu contohnya apa? Misalnya kalau kita bekerja di satu ruangan, kita mau ngukur di ruangan itu berapa sih tingkat penerangannya. Nah, itu caranya kita ukur setiap meter persegi luas lantai. Jadi luas setiap 1 meter persegi itu kita ukur berapa, nanti kita rata-rata. Itu penerangan umum. Nah, tinggi pengukurannya itu kurang lebih 85 cm dari lantai atau setinggi pinggang. Sedangkan kalau penerangan lokal itu apa? Ya penerangan di tempat kerja kita, di meja kerja kita. Misalnya dalam satu ruangannya ukurannya 4 kali 5. Nah, kita kerjanya di daerah mana? Misalnya kita kerjanya di daerah pojok kanan atas, pojok kanan gitu. Nah, itu kita ukur di situ aja di meja kerja kita itu. Berapa sih tingkat penerangannya di mejanya ya. Itu cara mengukur penerangan. Nah, ini tadi incandescent lamp, lampu pijar. Jadi digunakan untuk pencahayaan yang sewaktu-waktu aja, misalnya di gudang. Kerugiannya jenis lampu ini pendek, jadi kurang efisien. Nah, seperti ini ya, lampu pijar macam-macam bentuknya. Kemudian ini lampu TL, tubular fluorescent lamps. Dia tahan lama, efisien, dan juga dia tidak mengubah warna-warna yang ada di sekitarnya. Kalau lampu pijar tadi kan bisa mengubah warna yang ada di sekitarnya ya, tergantung warna lampunya. Kalau kita pakai merah ya merah, jadi merah semua warna-warnanya. Tapi kalau lampu TL ini dia tidak mengubah warna yang ada di sekitarnya. Ini merkuri, jadi bagus untuk gedung-gedung tinggi dan di halaman. Di jalan raya itu pakai merkuri vapor lamps. Oke, jadi ini efeknya. Kalau misalnya pencahayaan yang buruk itu efeknya seperti apa? Jelas di mata ya, matanya pedih, gatal, kemudian kita bisa cepat lelah, ngantuk, matanya berair, pandangannya jadi buram, lalu sulit fokus, terus lain-lain lah ya. Makanya tadi saya bilang kalau setelah 20 menit melihat laptop, usahakan lihat benda lain sejauh 20 meter selama 20 detik. Nah, kalau terus-terusan cahayanya buruk gimana? Nah, itu bisa paling parah bisa pingsan karena nggak kuat ya, pencahayaan terlalu buruk. Bisa muntah-muntah, bisa kembung, mual, sakit-sakit pinggang, bahu.
vertigo. Nah, itu akibat bisa jadi karena pencahayaan yang buruk. Sama kalau saya lihat laptop terlalu lama itu, kemudian lampunya redup, lampu kamarnya, lampu ruangannya itu gelap, itu saya bisa sampai pusing, migrain saya. Itu salah satu efek dari pencahayaan yang buruk. Nah, pengendaliannya gimana? Kalau teknis ya, berarti apa yang dimodifikasi ya, intensitas penerangannya disesuaikan, lalu memperhatikan jalan masuknya sinar tidak terhalang benda apapun, kemudian mencegah kesilauan dengan cara tidak melapisi permukaan mesin, misalnya mesinnya dicat dicat warna aluminium, kayak aluminium tuh apa, warna perak misalnya, jadi kalau ada pencahayaan malah jadi silau. Kemudian memperhatikan posisi peralatan, peletakan lampu dan benda kerja. Terus untuk administratif, nah ini ya, kalau bisa kan administratif ya, jadi untuk pekerjaan malam atau yang ketelitiannya tinggi, usahakan untuk mempekerjakan pekerja yang usianya relatif lebih muda dan tidak menggunakan kacamata. Kemudian usaha yang lain yang menjaga kebersihan lingkungan dengan menjaga kebersihan dinding, langit-langit, lampu, dan perangkatnya. Oke, itu tentang apa ini tadi, pencahayaan. Nah, terakhir itu bahan kimia berbahaya. Nah, bahan kimia berbahaya. Tadi ada yang bilang bahan kimia berbahaya itu hazard. Memang hazard, tapi itu salah satu hazard ya. Jadi bahan kimia berbahaya itu bisa ditemukan di mana? Bisa ditemukan di uh, apa perusahaan atau pekerja yang mentransportasikan atau yang mengirim memindahkan bahan kimia berbahaya, atau di tempat penyimpanan misalnya di gudang, di silo atau di tank farm, di tangkinya itu ya. Kalau kalian ke Bontang itu kan ada tangki penyimpanan uh, apa itu penyimpanan bahan bakar. Lalu perusahaan production, jadi perusahaan yang memproduksi bahan kimia, nah itu juga memiliki resiko akan bahan kimia ini. Nah, jadi ada di bahan kimia itu ada yang namanya label dan ada yang namanya MSDS atau Material Safety Data Sheet atau bahasa Indonesianya LDKB, lembar data keselamatan bahan. Bedanya apa? Kalau label itu dia tertempel pada produknya. Kalian tahu ya, obat itu kan ada labelnya di depannya, itu label. Ada namanya, kemudian ada keterangan singkat lah, keterangan-keterangan singkat yang penting terkait dari materialnya, misalnya kandungannya apa aja, kemudian dan lain-lain lah yang saya liatin. Sedangkan kalau MSDS ini dia uh, lebih lengkap lagi. Jadi ada informasi tentang sifat fisikanya gimana, sifat misalnya dia terbakar pada suhu berapa, dia menguap pada suhu berapa, kemudian sifat kimia dia akan bereaksi pada zat apa gitu. Terus cara penanganannya kayak gimana kalau misalnya kena kulit atau terbakar dan lain sebagainya. Cara penyimpanannya bagaimana, cara transportasinya bagaimana, itu ada di LDKB atau MSDS. Nah, semua perusahaan yang entah dia mentransportasikan aja, entah dia menyimpan aja, atau entah dia memproduksi saja, itu harus punya MSDS ini. Ya, begitu. Nah, ini contoh label ya. Jadi ada simbol bahayanya. Misalnya ini apa, bahaya korosi misalnya. Terus ada identitas bahan kimianya, namanya apa. Kemudian ada informasi lain, misalnya risiko keselamatan, APD-nya harus pakai apa, cara nyimpennya gimana, cara transportasinya gimana. Tapi ini beda-beda ya, tergantung si pembuat labelnya. Jadi beda-beda satu dengan yang lainnya. Ada nama produsennya, mereknya, kandungannya apa. Nah, itu ada di sini. Ini label. Sedangkan kalau yang MSDS itu lengkap sekali. Nah, ada berlembar-lembar. Jadi dokumen ini harus dimiliki oleh industri
atau perusahaan yang membuat, menyimpan, atau menggunakan tentang bahan kimia itu. Walaupun bahan kimia cuma sedikit, setetes itu harus punya. Nah, ini isinya ya. Ada ininya nggak? Oh, nggak ada penjelasannya. Jadi ini ada 9 section, 9 bagian. Ini namanya, section pertama ini namanya, kemudian section 2 ini kandungannya apa aja, ingredients-nya, lalu yang ketiga physical data, dia melting point-nya berapa, kemudian boiling point-nya berapa, lalu section 4 ini fire and explosion hazard data. Kalau misalnya kebakaran, apa yang harus dilakukan, dia akan terbakar pada kapan, APD-nya apa, itu ada di sini. Kalau misalnya dia meledak gitu ya, meledak atau terbakar. Lalu section 5 ini health hazard data, jadi ada threshold limit value, ini artinya nilai ambang batas. Jadi bahasa Inggrisnya nilai ambang batas tadi threshold limited value. Jadi ambang batasnya berapa yang aman digunakan. Kemudian kalau efeknya kalau overexposure seperti apa. Kemudian first aid-nya atau pertolongan pertamanya P3K-nya seperti apa. Ada di MSDS ini. Lalu section 6 itu reactivity data, dia bereaksi pada zat kimia apa, dia nggak cocoknya pada zat kimia apa, stabil atau enggak itu ada di sini. Kemudian section 7 ini spill or leak procedures ya. Misalnya kalau mau dibuang itu cara pembuangannya seperti apa. Atau kalau misalnya zatnya itu bocor itu seperti apa penanganannya. Kemudian section 8 special protection information. Ini misalnya APD-nya apa sih yang harus digunakan itu ada di sini. Dan section terakhir special precaution itu ya tambahan-tambahan misalnya cara handlingnya gimana, kemudian cara apa? Cara penyimpanannya seperti apa. Nah, itu ada di sini. Itu yang disebut dengan MSDS. Terus di sini ada simbol ini ya, belah ketupat. Ini ada artinya. Simbol NFPA ini namanya. Artinya apa? Nah, ini ada artinya di sini. Itu yang disebut dengan label bahaya. Jadi, memberikan gambaran sifat bahaya. Ada 4 kotak, nilainya 0 sampai 4. 0 itu sangat kecil sampai dengan 4 itu ekstrim. Kita lihat di sini ya. Nah, ada biasanya ada warnanya, ada juga yang nggak berwarna. Jadi yang atas ini warnanya biasanya merah itu fire hazard. Nilainya 0 sampai 4, jadi dia dari yang tidak mudah terbakar sampai dengan dia akan terbakar pada suhu 73 Fahrenheit. Kemudian yang yang biru ini health hazard, jadi hazard pada kesehatan, mulai dari normal material sampai dengan dia mematikan. Lalu yang kuning ini reaktivitas, mulai dari stabil sampai dengan mudah meledak. Dan yang ini specific hazard, jadi dia bahaya spesifiknya, misalnya dia mudah teroksidasi atau asam atau mudah mengkorosif gitu, korosif ya, atau nggak boleh kena water. Nah, itu ada di sini keterangan tambahannya yang spesifik. Nah, ini ya keterangannya ini, jadi rankingnya 0 sampai 4. Tadi yang hijau bahaya kesehatan mulai dari tidak berbahaya sampai dengan fatality, deadly, kematian. Kemudian kebakaran dari bahan tidak dapat dibakar sama sekali sampai dengan menguap dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal pun dia bisa menguap dan terbakar. Lalu yang reaktivitas mulai dari dia stabil sampai dengan mudah meledak atau diledakkan. Jadi dia sensitif terhadap panas. Nah, ini biasanya kalau kalian jalan-jalan ke LNG atau ke pupuk Kaltim, itu ada di tangki-tangki penyimpanannya itu ada label bahayanya tadi. Jadi tahu ya artinya ini merah ini yang bahaya kebakarannya 1, bahaya kesehatannya 2, berarti ini tidak 0, bahaya reaktivitasnya 0. Tuh. Ini juga sama. Oke. Kemudian satu lagi iklim kerja. Iklim kerja itu apa sih?
Iklim kerja adalah kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerak, dan suhu radiasi. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana cara mengontrol iklim pada saat kita bekerja, gitu ya. Iklimnya apa aja? Jadi ada suhunya, suhu udaranya seperti apa, kelembaban udaranya seperti apa, kemudian kecepatan gerak angin dan suhu radiasinya seperti apa. Nah, iklim kerja sendiri itu ada dua, iklim kerja panas dan iklim kerja dingin. Contoh pekerjaan yang dia terkena iklim kerja panas itu apa ya? Kita yang bekerja di tempat yang panas-panas, misalnya kita pekerja lepas pantai, nah itu iklim kerja panas. Sedangkan kalau iklim kerja dingin ya kita kerja yang di tempat yang dingin-dingin, misalnya kerja di tempat penyimpanan makanan yang dingin itu kan um, dia terpapar iklim kerja dingin. Oke, nanti ini yang kalian baca sendiri ya. Jadi ada sumber panas di tempat kerja itu bisa dari iklim kerjanya sendiri, bisa dari mesinnya itu, atau dari kerja otot kita. Karena kalau kita bekerja itu menimbulkan panas. Ada 3 faktor ini. Oke, ini tadi udah saya jelasin ya. Contoh tempat kerja dengan iklim kerja panas. Ini dampaknya kalau misalnya kita kerja di iklim kerja yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan heat stress. Heat stress. Jadi apa ini ya? Ya heat stress ya. Jadi salah satu kondisi yang disebabkan oleh iklim kerja yang terlalu tinggi. Misalnya kayak gini, dehidrasi, kemudian eh kekurangan cairan tubuh sampai dengan kekejangan otot atau sampai kolaps. Nah, itu karena terlalu panas, kena heat stress berarti. Kayak gitu. Oke, kalau suhunya terlalu dingin juga nggak bagus ya, karena bisa menimbulkan kekakuan atau bengkak tubuhnya. Oke, nah ini NAB-nya berapa sih NAB-nya? Nah, NAB-nya itu seperti ini. Nah, ini. Jadi NAB-nya bukan dari suhu ruangan aja, nggak diukur dari suhu, bukan pakai termometer aja ya, suhu termometer ruangannya berapa, tapi pakai skala ISBB, indeks suhu bola basah. Biasanya nih anak elektro tahu nih. Nah, jadi tergantung dari beban kerjanya ya, berapa nilai ambang batasnya. Kalau misalnya beban kerjanya berat, dengan waktu kerjanya 75% dibandingkan waktu istirahatnya, berarti suhu iklim kerjanya itu standarnya 25,9. Nah, bagaimana cara mengkategorikan pekerjaannya itu ringan, sedang, atau berat? Tergantung dari kalori yang dikeluarkan. Kalori yang dikeluarkan oleh pekerjanya. Ini ada alat ukurnya sendiri ya, kalori itu kalorimeter namanya untuk mengukur kalori yang dikeluarkan oleh si pekerjanya. Nah, kemudian gimana sih cara ngukur ISBB, indeks suhu bola basah di dalam suatu ruangan? Nah, kita lihat di sini. Ada dua ya, di luar gedung atau di dalam gedung. Kalau di luar gedung itu kita pakai persamaan ini 0,7 dikalikan suhu basahnya berapa, ditambah 0,2 dikali suhu radiasinya berapa, ditambah 0,1 dikalikan suhu keringnya berapa. Sedangkan kalau di dalam gedung itu 0,7 kali suhu basah ditambah 0,3 kali suhu radiasi. Gitu. Jadi seperti ini, kurang lebih. Sampai jam berapa ya? 100 menit ya. 100 menit itu 1 jam 40 menit. Oke, masih ada 20 menit. Mungkin kuis aja kita tambah nilai. Nah, ini alat ukurnya, alat ukur untuk iklim kerja. Karena iklim kerja itu nggak cuma diukur dari suhunya aja, suhu ruangan, suhu kering. Tapi kita pakai ini loh, Whirling Psychometer. Jadi ada suhu kering, ada suhu basahnya. Jadi suhu kering yang kering ini, kalau suhu basah yang ini termometernya dia ujungnya dibasahin dulu sebelum dipakai. Jadi nanti keluar angkanya berapa. Nah, ini untuk yang suhu radiasinya pakai termometer globe. Ini untuk
kecepatan angin, ini kelembapan, kue stem ini semuanya ada. Suhu kering, suhu basah, suhu radiasi ada di sini. Nah, terus kalau suhu keringnya aja gimana? Nah, ini standarnya ya. Suhu kering untuk orang Indonesia itu yang nyaman 24 sampai 26 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya lebih dingin, kurang dari 20 derajat Celcius itu akan menimbulkan kekakuan otot. Sedangkan kalau terlalu tinggi, lebih dari 32, itu bisa mengurangi kelincahan, kemampuan berpikir, sama emosi. Oke, mungkin itu dulu materinya. Siap-siap persiapkan kolom chatnya. Saya mau kuis. Tambah nilainya 5 poin ya. Sebentar. 5 poin. Oke, siap-siap ya. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan adalah materinya. 5 poin. Sebentar. Oke, sebutkan faktor bahaya lingkungan kerja. Ada 5 tadi, apa aja? Lingkungan kerja kita terdiri dari... Cepet juga ini. Ya, bener ya. Tajrinur, fisik, biologi, kimia, ergonomi, psikososial. Tajrinur nomor NIM-nya berapa? Dituliskan ya. Oke, 18.090.75.007 plus 5. Oke, pertanyaan yang kedua. Tadi kan saya menjelaskan tentang pengendalian. Coba disebutkan pengendalian itu hierarkinya seperti apa? Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Oke, benar. Roland Apriyadi. Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, pengendalian administratif, dan PPE atau APD. Plus 5 ya, Roland ya. Oke, soal selanjutnya masuk ke pengendalian. Coba dikasih contoh cara pengendalian dengan cara eliminasi. Contohnya apa? Contoh pengendalian dengan eliminasi. Menghilangkan sumber bising. Oke, benar ya, dihilangkan. Sumber bahayanya apa disebutin ya, Lutfi Aziz. Plus 5. Next, kalau yang rekayasa engineering itu contohnya apa? Peredam apa? Ya benar sih, peredam Sony Gunawan. Ya, menggunakan peredam mesin ya. Sony Gunawan. Oke, selanjutnya ini masuk ke studi kasus. Kalian nanti elektro tuh kerjanya di mana tuh? Nah, coba kasih contoh kalian nanti bakal kerja di mana, kemudian APD-nya kira-kira yang dipakai apa aja. Kan APD itu salah satu cara pengendalian. PLN, cuma pakai safety helmet aja kah? Yang lengkap dong, jangan satu aja. Masa cuma pakai safety helmet? Ini juga cuma pakai sarung tangan. Listrik, sarung tangan listrik. Ya 3 lah, APD-nya 3 lah, minimal 3. Ya sudah ini, Muhammad Akbar. Bekerja di pembangkit listrik, safety helmet, sarung tangan, sepatu safety. Oke, Akbar ya.
Muhammad Akbar. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor bahaya. Faktor-faktor bahaya di tempat kerja. Tapi silahkan kalian pelajari dulu di rumah tadi yang saya baca. Kalian baca ulang. Nanti di pertemuan selanjutnya, sebelum kuliah, saya kuis lagi untuk menambah nilai. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya. Sudah 2:30. Sudah 1 jam 20 menit. 26 menit, malah hampir 30 menit. Silahkan baca lagi materinya. Nanti saya akan tanyakan lagi di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan minggu depan. Oke, mungkin saya akhirnya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. warahmatullahi wabarakatuh.